Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, kami dari SGD A2 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Rheumatic Mitral Valve Stenosis. Adapun anggota dari SGD A2 dapat dilihat pada layar. Bab 1 pendahuluan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Dei Citasari dengan 3 digit NIM terakhir 153. Saya akan lanjutkan ke latar belakang. Salah satu kondisi patologis pada jantung, yakni mitral stenosis, merupakan obstruksi pada jantung bagian kiri yang melibatkan katup mitral. Penyebab tersering dari mitral stenosis dapat terjadi akibat inflamasi, contohnya pada penyakit jantung rematik, sehingga dikenal juga sebagai rheumatic mitral valve stenosis. Angka kejadian mitral stenosis di Indonesia tidak diketahui secara pasti, tetapi kejadian ini umumnya tinggi di negara berkembang. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari rheumatic mitral valve stenosis diantaranya adalah meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas dengan menimbulkan atrial fibrilasi dengan stroke 5 kali lebih besar, gagal jantung 3 kali lebih besar, serta kematian 2 kali lebih besar. Melihat tingginya komplikasi yang dapat ditimbulkan dari rheumatic mitral valve stenosis, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut, dan oleh karena itu kami menyusun literatur ini agar dapat menjadi acuan literasi dan juga sumber untuk mempelajari lebih lanjut mengenai rheumatic mitral valve stenosis. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nika Risnawardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang diangkat pada student project kali ini. Yang pertama yaitu apa definisi dari rheumatic mitral valve stenosis. Yang kedua, bagaimana epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, diferensial diagnosis, tata laksana, serta prognosis dari rheumatic mitral valve stenosis. Sedangkan tujuan penulisan yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi dari rheumatic mitral valve stenosis, kemudian untuk mengetahui epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, diferensial diagnosis, tata laksana, serta prognosis dari rheumatic mitral valve stenosis. Perkenalkan, saya Jursiawan dengan 3 NIM belakang 08. Jadi sini akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan. Pertama, bagi penulis, sekiranya penulisan ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai rheumatic mitral valve stenosis, dan juga manfaat untuk pembaca. Sekiranya masyarakat yang membaca akan menambah wawasan dan juga pengetahuannya mengenai rheumatic mitral valve stenosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Indra Sita Dalabes Riburkarigan dengan NIM 062. Sini saya akan melanjutkan mengenai dari definisi. Mitral valve stenosis merupakan salah satu bentuk penyakit pada jantung yang terjadi akibat penyempitan lubang pada katup mitral. Stenosis pada katup mitral terjadi akibat adanya valvulitis yang berulang atau terjadi secara terus-menerus. Penyebab mitral valve stenosis pada setiap pasien dapat berbeda seperti endokarditis infektif, kalsifikasi aneurisma mitral, fibroendomiokard, dan penyakit jantung rematik yang merupakan salah satu penyebab paling umum gangguan pada katup mitral. Rheumatic mitral valve stenosis menyebabkan aliran darah yang berasal dari atrium kiri menuju ventrikel kiri terhambat. Akibatnya, atrium kiri, pembuluh paru, dan sisi kanan jantung mengalami peningkatan tekanan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niko Marosana Tirana Dewi Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan menjelaskan untuk epidemiologi. Jadi jumlah penderita rheumatic mitral valve stenosis di Asia itu diestimasi mencapai 10,8 sampai 15,9 juta orang dengan jumlah kematian itu sebanyak 356.000 sampai 534.000 orang per tahunnya. Jadi ini tuh lebih sering juga terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan perbandingan mencapai 3:1.
Nah, pasiennya itu juga rata-rata berusia 20-40 tahun. Nah, di Indonesia, rheumatic mitral valve stenosis ini termasuk prevalensi yang cukup tinggi karena riwayat rheumatik yang sering tidak terdiagnosis atau tidak diobati dengan baik. Nah, beberapa faktor seperti kebersihan lingkungan, akses terhadap perawatan kesehatan yang baik, dan juga pendidikan kesehatan masyarakat itu dapat mempengaruhi angka kejadian rheumatic mitral valve stenosis di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bramasta, NIM 010. Berikutnya adalah etiologi. Demam rematik akut merupakan suatu penyakit autoimun yang sedang terjadi pada anak-anak dan usia dewasa muda. Penyakit ini terjadi akibat adanya infeksi bakteri Streptococcus pyogenes grup A yang mana memiliki morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Adapun beberapa etiologinya meliputi terbatasnya fasilitas dan juga akses kesehatan, kemudian dari kemiskinan dan kekurangan gizi pada masyarakat. Dan manifestasi klinis dari penyakit ini terjadi pada katup jantung yang merupakan ciri utama dari penyakit jantung rematik. Gangguan katup jantung pasca terjadi demam rematik merupakan penyebab utama dari gagal jantung pada anak-anak dan usia dewasa muda. Perkenalkan, saya Sevi Cantika Humamul Hawa dengan 3 digit NIM terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Jadi, apabila terjadi autoimun pada katup mitral, maka akan terjadi penebalan pada selebaran katup, di mana hal tersebut itu terjadi pada penyakit jantung rematik. Kemudian, stenosis mitral ini yang akan terus memburuk dari waktu ke waktu merupakan akibat dari proses rematik yang terus aktif atau terjadi kerusakan katup mitral. Penyebabnya kemungkinan besar berkontribusi dari sifat progresif stenosis mitral. Seiring berjalannya waktu, maka akan terjadi perburukan pada stenosis mitral dan juga berkurangnya area pada katup mitral. Apabila hal tersebut terjadi, maka gradien tekanan itu akan berkembang di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri untuk membantu adanya diastol. Tekanan tersebut akan meningkat pada atrium kiri yang nantinya akan disalurkan ke pembuluh darah paru-paru dan juga sisi kanan jantung. Cardiac output dan juga kecepatan aliran di katup itu akan meningkat pada saat kita melakukan aktivitas, dan nantinya gradien tekanan yang akan diteruskan itu juga akan menjadi lebih besar secara eksponensial. Peningkatan pada left atrium ini akan menyebabkan tekanan transmitral itu meningkat sebanyak 4 kali lipat. Dan apabila hal tersebut itu terus-menerus terjadi, maka akan terjadi dilatasi atrium kiri untuk menampung volume darah yang meningkat. Baik, saya Monis melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Gede Rinaldi Walisanjaya dengan 5160. Jadi di sini saya akan membahas mengenai manifestasi klinis dari rheumatic mitral stenosis. Jadi secara umum manifestasi klinis dari mitral stenosis itu muncul ketika terdapat peningkatan yang tidak dapat dihindari dari cardiac output, sehingga aliran melalui katup mitral itu menjadi lebih banyak, yang mana ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan antara atrium dan juga ventrikel pada saat fase diastolik. Nah, di mana hal ini biasa terjadi pada kehamilan, demam, aritmia, aktivitas fisik, dan juga infeksi seperti pada kasus rheumatic mitral stenosis. Nah, adapun untuk manifestasi klinis dari mitral stenosis yang umum terjadi itu adalah batuk, nafas pendek, kelelahan, palpitasi, dan beberapa manifestasi klinis lainnya seperti ortopnu, dyspnea nocturnal paroxysmal, kemudian nyeri dada, tromboemboli. Itu bisa terjadi ketika ada peningkatan volume atrium kiri, asites, edema, dan juga hepatomegali. Nah, selain itu juga bisa terjadi hemoptisis atau batuk darah, di mana ini terjadi ketika terjadi peningkatan tekanan yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada paru-paru. Nah, hemoptisis ini muncul ketika terjadi pendarahan tiba-tiba pada paru-paru, di mana ini akan bercampur dengan dahak akibat batuk berat, sehingga dahaknya itu menjadi berwarna merah atau bisa bercampur dengan busa akibat adanya edema paru. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Dekmi Permatasari dengan digit NIM 21025111073. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai diagnosis. Jadi, diagnosis dari rheumatic
rheumatic mitral valve stenosis ini dapat dilakukan dengan cara metode non-invasif dan invasif. Untuk metode non-invasifnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu EKG, kemudian ada chest X-ray, kemudian ekokardiogram, serta eksersis ekokardiogram. Di mana pada pemeriksaan EKG ini biasanya terdapat adanya perubahan pada gelombang P yang menunjukkan adanya pembesaran pada atrium kiri. Kemudian pada chest X-ray ditemukan adanya penonjolan pada arteri pulmonalis, pembesaran dan dilatasi pada vena pulmonalis, serta perubahan batas jantung kiri. Sementara itu pada ekokardiogram menjadi modalitas utama dalam diagnosis rheumatic mitral valve stenosis ini karena mampu untuk mengidentifikasi dari etiologi, morfologi, serta derajat keparahan dan pemilihan terapi dari penyakit ini. Kemudian apabila memerlukan dapat dilakukan adanya eksersis ekokardiogram untuk membandingkan antara sebelum olahraga dengan setelah olahraga. Kemudian di sini kita juga dapat melakukan metode invasif, yaitu berupa kardiak kateterisasi, di mana hal ini dilakukan apabila metode non-invasif belum dapat menyimpulkan dari kasus tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan lanjutkan oleh teman yang Baik, sebelumnya perkenalkan saya Imadi Dika Gunawi Sesa dengan NIM 2051146. Sini saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis. Yang pertama ada core triatrium. Jadi core triatrium adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi differential diagnosis dari rheumatic mitral valve stenosis karena keduanya dapat menyebabkan obstruksi katup mitral yang menyebabkan gejala yang serupa. Core triatrium adalah kelainan bawaan di mana membran membelah atrium kiri yang secara langsung akan menghalangi aliran darah melalui katup mitral. Yang kedua, ada myxoma atrium. Myxoma atrium kiri adalah tumor jinak di atrium kiri yang secara fisik dapat menghalangi pembukaan katup mitral dan mengganggu aliran darah sehingga dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan rheumatic mitral valve stenosis. Yang ketiga ada endokarditis. Endokarditis disebabkan oleh infeksi pada katup jantung termasuk katup mitral. Bakteri atau organisme lain dapat menempel pada katup menyebabkan peradangan dan kerusakan. Sedangkan rheumatic mitral valve stenosis ini disebabkan oleh demam rematik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yu Permitanisari dengan 3 digit di belakang 202. Di sini saya akan membacakan untuk tata laksana standar untuk penyakit katup jantung adalah tindakan bedah penggantian atau perbaikan katup. Namun pada kasus stenosis aorta, banyak dari pasien yang tidak menjalani tindakan bedah. Untuk menentukan tata laksana yang optimal bagi pasien, bisa dilakukan pemeriksaan tambahan seperti TIE, CT, dan CMR. Lalu stress testing, Holter monitoring, lalu diagnostik hemodinamik cardiac catheterization, or pencitraan kombinasi positron emission tomografi atau PET dengan CT. Next. Baik, perkenalkan nama saya Fadla Cerkalimelia dengan 3 digit merakit 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis. Prognosis mitral stenosis akibat penyakit jantung rematik dapat memburuk jika tidak diobati. Ini akan berkembang secara perlahan, yang mana pasien tidak akan menunjukkan gejala selama bertahun-tahun sebelum terjadi dyspnea atau kerusakan mendadak akibat fibrilasi atrium. Jika gejala tersebut telah muncul, maka prognosisnya akan memburuk secara signifikan. Sebaliknya, prognosis membaik jika pasien tidak menunjukkan gejala atau telah dilakukan prosedur perkutanus mitral balloon komisurotomi atau PMBC. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya mohon untuk melanjutkan yaitu bab 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agusti Makal Seningrat dengan titik terakhir 222. Jadi kesimpulan dari satu proyek kami yaitu mitral valve stenosis itu merupakan salah satu bentuk penyakit pada jantung yang terjadi akibat penyempitan lubang pada katup mitral. Di mana rheumatic mitral valve stenosis ini itu menyebabkan aliran darah yang berasal dari atrium kiri menuju ventrikel kiri terhambat. Akibatnya atrium kiri, pembuluh paru, dan juga sisi kanan jantung itu mengalami peningkatan tekanan. Kemudian rheumatic mitral valve stenosis itu dapat didiagnosis dengan metode non-invasif dan juga invasif. Selain itu, rheumatic mitral valve stenosis ini itu umumnya dapat disebabkan oleh demam rematik. Adapun tata laksana standar untuk penyakit ini yaitu tindakan bedah pergantian atau perbaikan katup, di mana mitral stenosis akibat penyakit jantung rematik yang tidak diobati itu akan berkembang secara perlahan, yang mana pasien tidak akan menunjukkan gejala selama bertahun-tahun sebelum terjadinya nea dan juga kerusakan mendadak akibat fibrilasi atrium. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan kembali, saya Juri Sirawan dengan 3 NIM belakang 088. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai saran. Jadi, penulisan student project ini dapat menjadi referensi dalam penelitian karya lainnya, terutama dalam penulisan mengenai rheumatic mitral valve stenosis.